风飞似流水，总是风风有趣，不待雨小风退，让雨打湿翅膀，才振翅高飞。Halo Sobat Alur Donghua, sebelum mendengarkan alur cerita ini, jangan lupa subscribe, agar channel kecil ini bisa semakin rame, dan Mimin biar semangat upload videonya. Di sini saya akan membahas alur cerita Battlethrough Events versi novel. Dan mohon maaf jika video dan alur cerita tidak cocok atau tidak nyambung. Karena episode yang saya bahas belum rilis filmnya. Terima kasih. Kalau gitu langsung saja. Chapter 353. Pemimpin sekte sebelumnya dari Sekte Awan Berkabut, Dozong Yunsan. Kekuatan agung, yang seperti naga besar sedang dibangunkan, langsung menutupi seluruh gunung Mystic Cloud. Tekanan besar yang belum pernah dirasakan Xiaoyan sebelumnya menyebar dari jauh di dalam Mystic Cloud Mountain. Akhirnya, itu meresap ke seluruh alun-alun. Pada saat itu, semua murid Mystic Cloud Sekte tidak bisa menahan penghormatan yang mereka rasakan dalam hati mereka dan berlutut ke tempat di mana kekuatan menyebar dari. Meskipun Yunleng dan beberapa tetua Mystic Cloud Sect lainnya tidak berlutut untuk hormat, mereka masih membungkuk hormat. Kehadiran ini, mata cantik Nalan Yanran menatap ke arah daerah yang dalam dari Mystic Cloud Sect. Sebuah kejutan juga muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak menyangka bahwa masalah hari ini akan benar-benar mengganggu guru besar ini yang telah mengasingkan diri begitu lama. Ini buruk. Orang tua itu benar-benar belum mati. Saat Qi dilepaskan, ekspresi Hai Bodong tiba-tiba berubah. Suara lembutnya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah itu mantan pemimpin Sekte Mystic Cloud, Yunsan? Ekspresi Xiaoyan juga menjadi jauh lebih suram pada saat ini. Dia ingat apa yang dikatakan Hai Bodong sebelumnya dan bertanya dengan alis berkerut. Iya nih, Hai Bodong mengangguk. Dengan suara lembut, dia berkata, melihat kehadiran ini, dia benar-benar telah menghancurkan penghalang dari Dou Huang dan maju ke kelas Douzong. Petik 2. Douzong yang kuat ya. Tangan Xiaoyan dengan lembut bergetar sedikit. Orang terkuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya adalah Ratu Medusa dan Jia Xingtian. Meskipun Dou Huang dan Douzong hanyalah perbedaan satu kelas, kesenjangan antara mereka seperti langit dan bumi. Sebelumnya, Hai Bodong dapat menggunakan kekuatannya untuk dengan cepat menyerang 3 Dou Wangs. Adapun orang yang kuat dari kelas Douzong, sama saja tidak akan terlalu sulit untuk mengambil 3 Dou Wangs. Sialan, selalu ini menyusahkan. Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Hatinya menjadi sedikit tidak sabar karena kejadian ini yang terjadi satu demi satu. Setiap kali dia berpikir bahwa dia bisa pergi, akan selalu ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hai tua, karena Yunsan benar-benar muncul, maka aku takut kamu akan minggir, bukan? Xiaoyan tiba-tiba teringat kata-kata Hai Bodong dan dengan lembut menghela nafas. Mendengar ini, Hai Bodong bingung. Ekspresinya tidak stabil. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, meskipun orang sepertiku tidak suka terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku, saya harus melihat sesuatu yang sudah mulai saya lakukan sampai akhir. Bahkan jika Yunsan benar-benar ingin menghentikan kita hari ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawamu pergi dari Mystic Cloud Mountain. Petik 2. Xiaoyan kaget saat dia berbalik untuk melihat Hai Bodong, yang mengepalkan giginya. Kehangatan segera muncul di hatinya. Sebagian alasan Hai Bodong memilih untuk tidak menyerah pada saat ini mungkin disebabkan oleh pil pemulihan spiritual ungu, tetapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Kesediaannya untuk membantu Xiaoyan melarikan diri dalam menghadapi menyinggung Mystic Cloud Sect menyarankan persahabatan yang jauh melebihi harapan Xiaoyan. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada beberapa orang. Terima kasih banyak Hai tua. Aku, Xiaoyan, akan mengingat bantuanmu hari ini di dalam hatiku. Saya pasti akan membalas budi di masa depan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Hai Bodong. Wajahnya yang halus dan tampan sangat serius.
Kami akan membicarakan masalah masa depan di lain waktu. Sekarang, kita harus menyingkirkan orang tua itu di depan kita. Saat Yunsan bangun, seluruh gunung mistik laut ini ditutupi oleh auranya. Saat ini, bahkan jika kita ingin pergi, itu tidak akan mudah. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sudut matanya melirik, surga menelan piton besar yang menggantung di belakang Xiao Yan. Dia kemudian melirik Linging agak jauh. Dalam hatinya, dia berulang kali menghitung kekuatan pertempuran kedua belah pihak. Saat mereka berdua berbicara dengan lembut, kekuatan agung dari jauh di dalam Mystic Cloud Mountain menjadi semakin padat. Akhirnya, lolongan yang jelas tiba-tiba melesat ke langit. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan, sesosok putih tiba-tiba muncul dari jauh di dalam Mystic Cloud Sect. Segera, kakinya melangkah di langit dan perlahan-lahan bergerak menuju kuadrat Mystic Cloud Sect. Sosok putih itu tidak memanggil sayap Douki, tapi kecepatan dia berjalan di udara kosong tidak lebih lambat dari Hai Bodong dan yang lainnya. Setiap kali langkah kakinya mendarat, riak bundar akan terbentuk di ruang kosong. Riak kemudian menghilang dan sosok manusia tiba-tiba muncul lebih dari 100 meter jauhnya dengan cara yang sangat misterius. Dengan mengambil beberapa langkah dengan cara ini, sosok manusia melintas dan muncul di atas monumen batu di tengah alun-alun hanya dalam beberapa saat. Pandangannya yang acuh tak acuh menyapu tanah yang berantakan dan alisnya sedikit berkerut. Tekanan yang menutupi seluruh tanah juga menjadi jauh lebih padat pada saat ini. Xiao Yan ditangguhkan di udara saat dia mengalihkan pandangannya ke sosok putih yang muncul. Dia dengan hati-hati melihat ke atas dan ke bawah saat dia menimbang pemimpin sekte sebelumnya dari Mystic Cloud Sect ini. Sosok putih itu mengenakan jubah panjang berwarna putih polos. Angin sepoi-sepoi lembut menyapu dan jubah panjangnya berkibar, memberinya semacam aura dunia lain dan elegan. Usianya tidak tampak sangat tua dan wajahnya tidak memiliki kerutan yang seharusnya dimiliki oleh seorang lelaki tua. Sebaliknya, itu seperti batu giok hangat yang memancarkan cahaya. Jika bukan karena rambut panjangnya yang seputih salju, Xiao Yan benar-benar akan mengalami kesulitan memikirkannya sebagai orang kuat dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Namun, dari penghormatan yang muncul di semua wajah murid-murid Mystic Cloud Sect di bawah ini, jelas bahwa orang ini adalah pemimpin sekte Cloud Misty sebelumnya, Yunsan. Hei! Setelah orang tua ini menerobos ke kelas Dozong, dia benar-benar menjadi sedikit lebih muda. Sepertinya manfaat menembus penghalang itu memang tidak sedikit. Ketika Hai Bodong mempelajari penampilan luar Yunsan, dia tidak bisa menahan untuk memukul bibirnya. Kecemburuan dalam suaranya yang lembut tidak disembunyikan. Yunleng, beri aku penjelasan. Anda harus tahu bahwa saya telah mengatakan untuk tidak mengganggu saya dalam pelatihan tenang saya kecuali ada masalah besar. Tatapan Yunsan berbalik ke arah Yunleng di bawah saat berbicara dengan lembut. Pemimpin sekte tua Anda akhirnya keluar. Jika Anda beberapa saat kemudian, saya takut Mystic Cloud Sekte akan dihancurkan oleh orang lain. Saat tatapan Yunsan menyapu, kaki Yunleng segera melunak. Lututnya tanpa sadar berlutut. Noda darah di wajahnya memberinya tatapan yang sangat menyedihkan. Di mana Yun? Yunsan sedikit mengernyit dan bertanya. Pemimpin sekte telah keluar, dan belum kembali. Yunleng buru-buru menjawab. Beri aku ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Dalam bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya bahwa Mystic Cloud Sect telah dirusak oleh orang lain sedemikian rupa. Tangan Yunsan dimasukkan ke lengan bajunya saat dia berkata dengan tenang. Mendengar ini, Yunleng menguatkan semangatnya. Dia menunjuk Xiao Yan di langit dengan tangannya dan dengan keras berkata, pemimpin sekte tua, apa yang terjadi hari ini sepenuhnya disebabkan oleh dia. Saat dia berbicara, Yunleng buru-buru memberitahunya tentang kecurigaan Xiao Yan sehubungan dengan kematian Mo Cheng. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa Yunleng memiliki kemampuan yang cukup besar ketika menangani hal-hal seperti itu karena dia bisa menjadi penatua pertama dari Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, ketika dia menjelaskan,
Tindakannya memaksa Xiao Yan untuk tetap diuraikan digambarkan dengan bijaksana menginginkan Xiao Yan untuk sementara waktu beristirahat di Mystic Cloud Sect selama beberapa hari sampai masalah ini diklarifikasi. Kata-kata ini memang sesuatu yang dikatakan Yun Leng. Nada di mana ia mencoba membuat Xiao Yan tetap tinggal benar-benar berbeda. Karena itu, meskipun dia mengatakannya dengan cara ini, tidak ada yang bisa menyangkal kata-katanya. Setelah itu, dia berbicara tentang bagaimana Xiao Yan melawan dan orang-orang kuat di belakangnya muncul satu demi satu. Akhirnya Yun Leng menggunakan sikap sebagai pelindung dan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk melindungi reputasi sekte tersebut, tetapi masih belum ada tandingannya. Baru saat itu ia tidak punya banyak pilihan selain menggunakan peluit dan mengajak Yun San, yang berada di pengasingan, keluar. Sebagian besar dari apa yang dikatakan Yun Leng adalah kebenaran. Namun, setelah menghiasi beberapa hal yang dia katakan, tanggung jawab seluruh acara sekarang sepenuhnya menjadi milik Xiao Yan. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Hanya suara Yun Leng yang membawa kemarahan, berulang kali didengar. Beberapa saat kemudian, ketika Yun Leng akhirnya mengatakan semua itu harus dikatakan, dia selesai dengan sedih pemimpin sekte tua. Meskipun Mo Cheng hanya diakon dalam sekte, kontribusinya untuk Mystic Cloud Sect kami beberapa tahun ini sangat luar biasa. Jika kita membiarkan dia dibunuh secara acak dan tidak melakukan apa-apa, siapa yang berani bekerja untuk sekte kita di masa depan? Bukankah itu akan membuat mereka kecewa? Petik 2. Ini juga bukan bahwa Mystic Cloud Sect kami adalah salah satu dari sekte-sekte yang secara acak salah pada orang-orang. Kami hanya meminta Xiao Yan tinggal di Mystic Cloud Sect sementara, untuk waktu yang singkat. Setelah kami selesai menyelidiki masalah ini, saya, Yun Leng, akan secara pribadi meminta maaf kepadanya jika kami salah menuduhnya. Namun, dia mengabaikan saran saya hanya karena ada seseorang yang mendukungnya. Setelah diskusi menjadi tidak efektif, dia benar-benar melancarkan serangan. Meskipun kekuatannya sendiri tidak hebat, ia memiliki banyak pembantu. Saat ini, pemimpin sekte tidak ada, dan saya hanya bisa mengambil risiko mengganggu pemimpin sekte lama dan meminta bantuan Anda. Petik 2. Xiao Yan melipat tangannya di dadanya saat berdiri di udara. Dia dengan dingin memperhatikan Yun Leng yang berulang kali mendaftar pelanggarannya dan sudah lama menyerah mencoba menjelaskan apapun. Ini karena dia tahu itu tidak banyak berguna. Orang selalu menyukai mereka sendiri. Bisakah Xiao Yan berharap bahwa Yun San akan membantunya dengan berbicara dengannya? Setelah mendengar penjelasan Yun Leng, wajah Yun San tidak memiliki ekspresi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu sekelilingnya. Dia tertawa kecil, benar-benar tidak terduga bahwa masalah hari ini telah meledak hingga sebesar ini. Bahkan Jia Xingtian, Fama, kalian berdua juga telah datang. Petik 2. Jia Xingtian dan Fama bertukar pandang dan tersenyum. Mereka menunjuk ke langit dan berkata, ada satu orang lagi di sana. Petik 2. Aku tahu, hai bodong. Kan? Baru saja, saya merasakan kinya ketika saya keluar. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup setelah bertahun-tahun. Saya awalnya berpikir bahwa dia telah dibunuh oleh Ratu Medusa. Yun Leng mengangkat kepalanya, menatap Hai Bodong saat dia berbicara. Hihi, bukankah hal yang sama bagimu, kau yang tua? Hai Bodong membuka mulutnya, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Secara kebetulan, dia memblokir Xiao Yan di belakangnya saat dia melakukannya. Dia adalah Xiao Yan, kan? Yun San melirik Xiao Yan di belakang Hai Bodong dan bertanya. Saya memberi hormat kepada pemimpin sekte Yun San. Xiao Yan dengan penuh perhatian memperhatikan Yun San yang seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menekan. Dia tersenyum dan berkata dengan cara yang tidak rendah atau sombong. Sikapmu tidak buruk. Sayangnya, Anda agak lemah. Kata Yun San samar. Yun San, ketika kamu berumur 17 tahun, lupakan tentang Douzong. Bahkan jika kamu melihat seorang Douwang, kamu akan gelisah seolah itu adalah sesuatu yang sangat hebat.
Hai Bodong mengerutkan bibir dan berkata, Dadousi, 17 tahun, ya. Beberapa kejutan melintas di mata itu yang sama saja dengan angin. Dia menggelengkan kepalanya sebelum mengangkatnya dan bertanya, setelah mendengarkan apa yang Yunleng katakan sebelumnya, apakah kalian berdua tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk membantahnya? Karena pemimpin Sekte Yunsan percaya kata-katanya, mengapa kita perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu? Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan cara yang agak mengejek. Saya percaya setengah dari apa yang dikatakan Yun Leng. Saya mengerti karakternya. Yun San tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Namun, terlepas dari siapa yang benar atau salah sehubungan dengan masalah ini, beberapa dari Anda harus memikul tanggung jawab untuk mengubah Mystic Cloud Sect menjadi kekacauan ini. Petik 2. Lalu apa yang pemimpin Sekte Yunsan ingin lakukan? Aku tidak akan mengatakan kata-kata sopan seperti membiarkanmu tetap sebagai tamu. Hari ini, Anda telah menciptakan banyak masalah di sini yang telah merusak sedikit reputasi Mystic Cloud Sect. Kita harus menebus reputasi kita. Karena beberapa dari Anda telah menyebabkan Mystic Cloud Sect saya berubah menjadi kondisi yang mengerikan, maka biarkan saya berdebat dengan beberapa dari Anda. Tangan Yunsan perlahan keluar dari lengan bajunya saat dia dengan tenang berbicara. Yunsan kemudian dengan acuh tak acuh melirik Hai Bodong, Linging dan surga menelan piton besar yang menggantung di udara. Kalian semua bisa menyerang bersama. Yunsan menundukkan kepalanya, menarik lengan bajunya dan menambahkan dengan sembarangan. Hei, benar-benar tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect memiliki dozong yang kuat. Sekarang, itu hampir tidak dapat menekan menjadi kekuatan tingkat atas di benua itu. Sayangnya, dibandingkan dengan Yun Botian saat itu, tampaknya Anda masih kurang sedikit. Tubuh Linging menyala dan muncul di depan Xiao Yan. Dia menghadap Yun San di bawah dan tertawa. Ini orang kuat dari benua, kan? Anda berasal dari fraksi mana? Meskipun saya telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama, saya masih tahu satu atau dua hal tentang faksi di benua. Tangan Yun Leng yang menarik lengan bajunya berhenti saat dia mengangkat kepalanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan. Yingling melambaikan tangannya. Wajahnya segera berubah menjadi kubur saat dia berkata dengan suara yang dalam, namun, saya akan mengingatkan Anda di sini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan sesukamu setelah menjadi dozong. Saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru menyentuhnya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesali tindakan Anda. Petik 2. Ada banyak orang di benua ini yang dapat menghancurkan sekte awan kabutmu. Yun San sedikit merajut alisnya. Dia menatap Linging. Apakah itu ancaman? Kamu bisa menganggapnya seperti itu. Jangan meragukan kebenaran dari kata-kata yang telah saya katakan. Linging memberi tanda untuk tat sambil menatap Yun San dan berkata dengan suara lembut dan dalam. Kalian semua bisa menyerang bersama. Reputasi yang dikumpulkan oleh Mystic Cloud Sect selama beberapa generasi tidak dapat dihancurkan di tanganku. Namun, jika Anda semua dapat meninggalkan Mystic Cloud Secte dari tangan saya, kami akan berhenti setelah acara hari ini. Yun San menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya perlahan naik ke udara tanpa peringatan. Lonjakan energi sebenarnya menyebabkan ruang kosong di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Ekspresi Hai Bodong sedikit suram saat dia menyaksikan Yun San perlahan naik ke udara. Dia dan Linging saling bertukar pandang. Yang pertama kemudian menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus membiarkan ular besar itu melindungimu. Dia dan aku akan pergi dan memblokir Yun San. Petik 2. Kalian berdua berhati-hatilah. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Linging dan berkata, Pak tua ini, saya ingin tahu apakah Anda. Jangan bertanya apapun tentang aku. Setelah Anda meninggalkan Mystic Cloud Secte, saya juga akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Ketika waktu sudah matang di masa depan, Anda secara alami akan tahu. Linging melambaikan tangannya dan mengambil inisiatif untuk mengganggu kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini.
Dia segera tersenyum pahit saat dia mengangguk. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengepakkan sayapnya dan menariknya ke belakang. Ah, benar-benar tak terduga bahwa pada akhirnya, mereka berhasil mengganggu Yun San, lelaki tua ini dan membuatnya keluar. Saat dia melihat situasi di langit, Fama menggelengkan kepalanya dan mendesah. Gozong, hei, lelaki tua ini benar-benar berhasil. Jia Xingtian menghisap bibirnya. Kecemburuan yang tidak bisa disembunyikannya muncul di wajahnya. Dia saat ini berada di puncak kelas Do Huang. Selama dia maju lebih jauh, dia juga bisa memasuki dunia yang sangat dirindukan banyak orang. Sayangnya, perbedaan satu langkah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilewati Jia Xingtian bahkan setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi dan menengahi? Fama mengerutkan kening dan bertanya. Tidak berguna. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Pandangannya menyapu lapangan di bawah. Saat dia mengamati murid-murid mistik Cloud Sect yang pingsan dan alun-alun yang rusak, dia tersenyum pahit dan berkata, kali ini, kelompok Xiaoyan benar-benar telah memberikan tamparan keras kepada mistik Cloud Sect. Untuk menebus reputasinya, Yun San harus mengalahkan mereka di depan kita semua. Tentu saja, setelah masalah ini selesai, dia mungkin tidak membuat hal-hal terlalu sulit bagi mereka. Lagi pula, ada pendukung misterius di belakang Xiaoyan yang juga membuatnya sangat takut. Oleh karena itu, sebelum dia dengan jelas menyelidiki faksi misterius di belakang punggung Xiaoyan, Yun San tidak akan dengan ceroboh menyentuhnya. Petik 2. Bisakah Hai Bodong dan Lingying mengalahkan Yun San? Fama mengangguk sedikit sebelum langsung bertanya. Jika mereka bisa, itu akan sangat sulit. Petik 2. Di alun-alun, Yun Leng menatap Yun San yang sedang naik daun. Dia melirik Xiaoyan dari kejauhan dan keganasan yang gelap dan tawa dingin yang menyilaukan melintas di matanya tanpa ada yang tahu. Hai Bodong. Karena persahabatan lama kita, saya tidak akan mengambil tindakan Anda sebelumnya ke dalam akun. Yun San berkata samar-samar saat dia melayang di tingkat yang sama dengan Hai Bodong dan Lingying di langit. Ah, lakukan saja. Sudah agak terlambat untuk membicarakan semua ini sekarang. Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat kepalan tangannya berputar, udara dingin berwarna putih es meluap dari tubuhnya. Segera, suhu di sekitarnya turun. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda dibandingkan dengan saat itu setelah Anda maju ke kelas Dozong. Hai Bodong dengan lembut dihembuskan. Tinjunya tiba-tiba berputar dan 10 ditambah es berbentuk lingkaran putih salju tiba-tiba muncul di depannya. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi dan setelah gambar berulang kali muncul, mereka bahkan memancarkan gelombang suara berdengung. Di sampingnya, ekspresi Lingying juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan bayangan hitam aneh terus meludahkan keluar dari bawah kakinya. Telapak tangannya mencengkeram sedikit dan ki berwarna hitam dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, itu benar-benar sekali lagi membentuk tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya 20-30 kaki. Tombak panjang itu melambai dengan lembut dan udara membentuk riak di ujung tombak. Xiaoyan, pergi. Hai Bodong berteriak dalam. Dia mendorong tangannya ke depan dan 10 ditambah pisau es bundar besar tiba-tiba memotong langit dan menembak dengan eksplosif ke arah Yun San. Saat Hai Bodong menyerang, Lingying juga meraih tombak panjang berwarna hitam. Tubuhnya berputar dan segera meluncurkan tombak keluar. Bila es dan tombak itu membawa tekanan yang kuat dan menakutkan ketika mereka langsung menembak ke arah Yun San tidak jauh. Sepanjang jalan, mereka benar-benar meninggalkan 2 bekas luka panjang di udara dimanapun mereka lewat. Saat kedua orang ini melepaskan serangan mereka, Xiaoyan mengepakkan sayapnya. Dia dengan lembut mendarat di kepala, surga menelan piton, dan mendesaknya. Heaven Swallowing Python, segera memutar tubuhnya. Tubuhnya mungkin sangat besar, tetapi itu menunjukkan kecepatan yang sangat cepat. Melihat respons Hai Bodong dan Lingying, Yun San menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lagi.
Mengangkat kedua tangannya perlahan, dia mengarahkan bilah es bundar dan tombak panjang berwarna hitam dari kejauhan. Mulutnya bergerak sedikit dan suara samar dipancarkan dengan lembut dinding angin. Ketika suara Yun San jatuh, embusan angin kencang muncul. Dengan cepat dinding angin hijau tua yang membentang lebih dari setengah langit terbentuk. Ukuran dinding itu begitu besar sehingga membuat semua orang di bawahnya terpesona. Bang! Bilah es bundar dan tombak panjang berwarna hitam langsung tiba di depan dinding angin. Keduanya bertabrakan dan ledakan seperti petir bergema di seluruh langit. Banyak riak energi dipancarkan dari titik tabrakan. Namun, dinding angin berwarna hijau gelap, yang sedikit terlalu besar, tidak menunjukkan sedikit pun kehancuran. Serangan gabungan Hai Bodong dan Linging tampaknya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pertahanan Yun San. Ekspresi Hai Bodong dan Linging sedikit berubah ketika mereka menatap dinding angin besar yang membentang di langit. Sudut mata Yun San melirik Heaven Swallowing Python, yang terbang menjauh. Tangan kanannya melambai ke arah yang diterbangkannya. Suara angin menyebabkan getaran besar dan dinding angin besar tiba-tiba muncul di depan Heaven Swallowing Python. Yang terakhir terkejut dan buru-buru menggerakkan tubuhnya untuk menghindari bertabrakan dengannya. 10.000 angin mengikat. Setelah memblokir jalur terbang dari Heaven Swallowing Python, tangan Yun San tiba-tiba mengepalkan tangan ke arah Hai Bodong dan Linging. Segera, tali angin esensi yang diaglomerasi dari angin liar muncul dari segala arah. Tali angin terjerat satu sama lain dan akhirnya melesat di udara, seperti banyak ular panjang. Dalam sekejap, Hai Bodong dan Linging tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua telah diikat tanpa mereka sadari. Segera, Douqi dalam tubuh mereka mengalir dengan cepat. Namun, setiap kali mereka mengejang dan mematahkan beberapa tali angin, akan ada lebih banyak desing dan muncul di udara, mengikat mereka berdua lebih kuat. Dia memang layak menjadi Douzong yang kuat. Metode serangan yang ia gunakan tidak dapat dianggap luar biasa, tetapi dua Dou Huang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangannya. Apakah ini perbedaan antara dua tingkat? Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menghela nafas ketika mereka menyaksikan Hai Bodong dan Linging diikat oleh Yun San setelah hanya pertukaran belaka di langit. Sepertinya Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar dikalahkan kali ini. Petik 2. Setelah mengikat Hai Bodong dan Linging, mata Yun San melirik Heaven Swallowing Python, yang berencana membuat jalan memutar di sekitar dinding angin yang menghalangi jalannya. Kakinya melangkah maju. Ketika dia berikutnya muncul, dia sebenarnya di depan Heaven Swallowing Python. Heaven Swallowing Python melebarkan mata ularnya dan menatap Yun San yang muncul dalam sekejap. Itu membuka mulutnya yang besar dan cairan 7 warna yang berisi tembakan racun kuat ke arah Yun San. Yun San melambaikan tangannya dan dinding angin muncul di depannya. Cairan 7 warna mengalir ke bawah dan dengan cepat merusak dinding angin seperti substansi menjadi kehampaan. Heaven Swallowing Python sedang bersiap untuk terus menyerang. Namun, kekuatan besar tiba-tiba ditransmisikan dari ekornya. Itu memutar kepalanya untuk melihat hanya untuk menemukan bahwa Yun San, yang seharusnya berada di depannya, tanpa sadar muncul di ekornya. Turun. Kaki Yun San dengan lembut menginjak ekor, surga menelan piton. Kekuatan besar menyebabkan, surga menelan piton, memancarkan desis melengking. Tubuhnya segera dan tiba-tiba jatuh. Bang! The Heaven Swallowing Python menghancurkan banyak sudut pojok. Segera, tanah yang keras itu dikompresi oleh tubuh besar sampai pecah. Grup. Petik 2. Sebelumnya, ketika Yun San melepaskan kekuatan tersembunyi, Xiao Yan juga terkorosi oleh kekuatan tersembunyi saat ia secara kebetulan berada di tubuh Heaven Swallowing Python. Dengan kekuatan Dadoushi, bahkan setetes kekuatan tersembunyi masih menyebabkan ekspresinya pucat saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Xiao Yan berguling turun dari kepala, surga menelan piton. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Memutar kepalanya, dia menyaksikan Heaven Swallowing Python dengan mata ular meredup. Giginya tanpa sadar menggigit dan mengeluarkan suara berderak.
Kalian telah kalah. Ketika angin lembut bertiup, sosok Yun San sekali lagi muncul di udara di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu saat dia berkata dengan lemah. Sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Dengan suara tercekat, dia mengeluarkan penguasa Suan berat dari punggungnya. Dari kejauhan, dia menunjuk Yun San dan meludahkan seteguk darah. Dia berkata dengan senyum dingin, "Masih ada aku." Petik 2. Yun San perlahan mendarat di tanah. Setelah itu, dia berjalan menuju Xiao Yan di bawah tatapan semua orang. Mendesis. Melihat Yun San mendekat, Heaven Swallowing Python mengeluarkan desis tajam dari mulutnya. Sayangnya, ini tidak menyebabkan langkah Yun San berhenti. Sesaat ketika Yun San semakin dekat ekor besar, surga menelan piton, tiba-tiba diayunkan. Itu membawa bayangan gelap yang sangat besar saat menabrak Yun San dengan keras. Bayangan gelap yang datang dari segala arah tidak menyebabkan perubahan ekspresi Yun San. Dia melambaikan tangannya ke atas dengan cara yang ceroboh. Telapak energi berwarna hijau yang tingginya 70 kaki muncul di udara. Segera, itu menghantam ekor besar, surga menelan piton. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor, Heaven Swallowing Python, melayang ke arah lain. Lebih dari 10 pohon besar dengan akar besar hancur di tengah belalai mereka melalui area di mana ekor lewat. Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari ekor sekali lagi menyebabkan Heaven Swallowing Python memancarkan gelombang suara mendesis. Desisnya berisi rasa sakit yang sulit disembunyikan. Yun San acuh tak acuh menyaksikan surga menelan piton besar. Dia mengerutkan alisnya sedikit. Kemampuan orang besar ini untuk menahan serangan sudah jauh melebihi peringkat 5 Magical Beast biasa. Mata ular mengandung warna merah saat mereka menatap tajam pada Yun San yang mendekat. Itu melebarkan mulutnya dan cairan 7 warna sekali lagi dimuntahkan. Namun kali ini, Yun San bahkan tidak membuat langkah sedikit pun untuk menghindar. Dia berjalan langsung melalui cairan. Bahkan pakaian di tubuhnya tidak rusak saat dia melakukannya. Langkah Yun San berhenti dengan lambat. Yun San menatap Xiao Yan di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dia mengangkat telapak tangannya dan membiarkannya jatuh dengan lembut ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap tajam ke telapak tangan yang bergerak semakin dekat. Wajahnya benar-benar memerah. Ini karena dia menyadari bahwa pada saat ini, dia sebenarnya tidak dapat menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Berhentilah menolak, menginap di Mystic Cloud Sect selama setengah tahun. Aku tidak akan melukaimu. Namun, Anda harus membayar sedikit harga untuk kecerobohan Anda sendiri. Yun San berkata dengan tenang saat dia melihat Xiao Yan yang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Di belakangnya, mulut besar, surga menelan piton, dengan keras menggigit Yun San. Sayangnya, itu dikirim bergulir hanya dengan tamparan dari yang terakhir. Telapak Yun San menjadi lebih besar dan lebih besar di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Tangan yang dipegang Xiao Yan dengan penguasa berat Suan juga bergetar dengan intensitas yang hebat. Pikirannya benar-benar hening saat ini. Hanya ada suara jantungnya yang berdebar terus-menerus. Di dunia yang sunyi itu, tampaknya ada semacam kekuatan yang sangat besar yang akan mengalir keluar dengan penuh gejolak. Namun, momen ketika energi besar itu akan melonjak, tiba-tiba ia berhenti. Segera, itu mundur dengan cara seperti kilat seolah-olah itu tidak pernah muncul. Selama waktu kekuatan besar mundur, keadaan tenang Xiao Yan juga rusak dengan mundurnya. Dia mengangkat kepalanya. Telapak tangan Yun San hanya setengah sentimeter dari lengannya sendiri. Segera, emosi putus asa naik ke dalam hatinya. Mendesis. Pada saat kritis ini, surga menelan piton, di belakang Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan desis panjang ke langit. Cahaya intens tiba-tiba melonjak hebat dari dalamnya. Perubahan yang tidak biasa dari Heaven Swallowing Python langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Yun San mengerutkan kening pada gugusan cahaya yang intens. Namun sesaat kemudian, perubahan tiba-tiba muncul di wajahnya yang tenang. Dalam cahaya yang kuat di belakang Xiao Yan,
Tangan wanita Melo panjang tiba-tiba mengulurkan dengan cekatan. Tampaknya sangat lambat, tetapi secara kebetulan memblokir telapak tangan Yun San. Saat kedua tangan bersentuhan, tanah tiba-tiba bergetar. Banyak garis-garis yang menimbulkan teror, retakan menyebar di tanah, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Old Fellow, apakah kamu menikmati pemukulan yang kamu berikan padaku? Suara menyihir namun keren yang hampir menyebabkan tulang pria mati rasa perlahan menyebar ke seluruh lapangan. Segera, wajah beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lebih lemah berubah menjadi merah seperti awan api. Tak terhitung banyaknya tatapan beralih ke lokasi suara itu. Ketika mereka melihat wanita mempesona dan menyihir berdiri di belakang Xiaoyan, mereka tanpa sadar menahan napas. Namun, orang-orang seperti Hai Bodong yang mengenalinya, memiliki wajah yang ketakutan. Xiaoyan menelan seteguk air liur. Saat dia perlahan-lahan menoleh, sebuah wajah cantik yang memikat, menyihir, dan cantik muncul di hadapannya. Akhir chapter 353 sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Oke.